Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi Sobat YTS sekalian dalam acara edukasi dari Jakarta Tourism Network. Sebuah acara yang dipersembahkan dari, oleh, dan untuk para pemangku kepentingan bisnis yang ada di DKI Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sebelum memulai acara kita hari ini, saya Sylvia Basa dan rekan saya Mahendra Adinegara akan memandu acara ini. Tapi sebelumnya boleh dong saya pantun sedikit. boleh dong, Po. Seperti biasa. Iya dong, seperti biasa. Kalau Anak di Jakarta anak memang harus Betawi. pantun, anak Betawi. Silakan, Po, silakan. Oke. Ke lapangan menggembala keledai, Cakep, bawa unta ke tengah gurun. cakep, Sebelum acara kita mulai, cakep. yuk mari dengar ayah pantun. Asik. Ayo, ayo abang, jangan mau kalah. Iya, Ayu juga nggak mau kalah nih ya. Oke, sip. Belajar dengan guru matematika. Cakep, Setelah itu pulang ke rumah. cakep. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan Bismillah. Bismillah. Oke, Oke, Bang. Wah, nih kali ini kita kedatangan tamu luar biasa ya. Iya, tentang love inspiration Tentang love ya. inspiration. Wah. Kalau menurut saya tuh love inspiration Gimana itu tuh? suatu cinta yang sangat Iya. didambakan, Oh, yang gitu ya. jadi inspirasi Mm-mm. seluruh kayak wanita atau laki-laki ya iya, sekarang ini. betul. Seperti kayak Ainun Habibie betul. gitu. Dan banyak lagi dunia ya, ini gitu. milik kita berdua, Iya, sahabat, ya kan? Tapi kayak itu hanya sedikit gitu, hanya sedikit. Jadi Iya, kita harus iya, tanya iya, nih iya. dengan Betul. narasumber kita nih, supaya dengan- banyak nih love dengan- inspiration lainnya dengan gitu. ahlinya. Makanya kali ini luar biasa nih, edisi kali ini Iya. sangat unik. Nah, jadi Untuk itu gimana, kita Pak? lanjut ya. Kita lanjut, Bincang kita lanjut. dengan seorang konsultan pranikah dan pernikahan. Iya. Hai Abang, assalamualaikum. Halo. Kita Gimana? manggilnya di sini Abang ya, Bang. Oh, abang ya? Oke. Abang di sini. Karena di Jakarta. Baru sadar di Jakarta. Oh nih. iya iya iya. Apa kabar, Bang? Apa Alhamdulillah kabar? baik sekali. Alhamdulillah Baik, baik ya, Alhamdulillah ya. sehat-sehat. Betul Iya. betul betul. Kang Sani, Mm-mm. tadi kan kita udah Betul. udah dikasih ini ya. Iya. Kalau Bang Sani ini Mm-mm. konsultan Konsultan pranikah, dan Pranikah. pernikahan. dan pernikahan. Menurut Iya. Abang, cinta Mm-mm. itu apa sih, Bang? Nah, itu dia. Wah, paling sulit nih dijawab. Langsung ditembak ini. Langsung ditembak. Iya, Love betul betul. inspiration gitu. Betul Wih. betul. Iya kan? Jadi Love apa sih itu inspiration, sebenarnya betul. cinta itu gitu? Mm-mm. Cinta. Kalau cinta itu banyak banget ya yang mendefinisikan. Macam-macam banget. Oke. Setiap orang tuh biasa mendefinisikan cinta itu tergantung pengalaman apa yang dia dapat. Yes. Wis. Ada yang Yes, bilang love benar. is blind gitu. Cinta Wih. itu Iya, buta. buta. Oke. Iya. Udah tahu orangnya apa? Iya. Gimana segitu, gimana Betul. gimana kok gitu. masih Iya. mau kayak gitu. Bucin gitu, bucin Iya, ya Bang ya. betul. Ada Betul. cinta itu adalah pengorbanan. Oh my Banyak God. Pengorbanan. Waduh. Banyak banget. Bahkan ada yang nanya, komitmen butuh cinta atau cinta butuh Betul. komitmen? Oh gitu ya. Bingung Waduh, sendiri. Bingung Bingung sendiri kan? ya. Beda. Ya, jadi dalam ya Dalam ternyata banget. ya. Nah, Oke. kalau cinta yang kami pegang, Mm-mm. baik saya, Iya. tim, Mm-mm. istri saya gitu. Oke. Iya. Itu cinta itu seharusnya adalah sesuatu yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi Lebih pribadi menjadi yang lebih lebih baik. baik. Oke. Wah, Jadi kalau pemirsa. cinta harusnya Iya. kita jadi orang yang lebih baik. Jadi lebih Oke, baik menjadi ya. lebih baik ya. Ibu, Hmm. lebih baik, lebih bahagia artinya Oke. ya. Lebih Kalau bahagia, sudah tentu. baik berarti bahagia ya. Iya. Kalau bahagia belum tentu baik. Gimana tuh, Biasanya Bang? sih baik dan bahagia itu selaras. Selaras. Walaupun Selaras. kadang Oh, baik oke. duluan, bahagianya belakangan. Oh kadang-kadang. gitu oke. ya. Berarti Iya, iya, intinya iya. baik dulu Mm. ya, menjadi Baik hidup dulu. lebih baik. Betul. Kalau sudah baik udah berarti Iya. bahagia mengikuti. Insya Allah. Mengikuti Mengikuti. baik. Oh, oke, Iya. gitu. Nah, kalau Bang San ini kayaknya katam nih menceritakan Katam. tentang cinta. Tolong dong ceritain Ngeri nih, sedikit. ngeri nih. Profilnya ini mempelajari ilmu cinta nih dari mana sih? Nah itu dia. Itu Kalau dia. gimana ya? Kalau orang bilang street smart, sebetulnya belajar dari awal itu 2013. 2013. Wah, 2013. sudah Ketemu. lama juga ya? Ya, berapa ya? 9 tahun yang lalu Udah lah kira-kira. 9 tahun yang lalu pemirsa. Lumayan. Iya, Dengan berarti salah sudah satu- mengklotok nih mempelajari arti Nah. cinta. Nah, Sampai bongkar pasang lah belajarnya ya. bongkar pasang. Awalnya memang dari konsultan juga. Awalnya Oke. Ada konsultan. konsultan, ada beberapa expertise di bidang
pengembangan diri, Iya, iya, iya. motivator, sampai di tahun 2018 baru mulai masuk ke dunia yang ada ustadznya. Oh, ada Oh, ada ustadznya. ustadznya. Baru 2018 sebetulnya kita Betul, baru betul, masuk. betul, Oke. betul, betul. Oke. Background pendidikan Kang Sani ini, Bang Sani ya. Iya, Kita Bang di Sani. Jakarta. Di Bang Jakarta. Sani. Jakarta. Iya, Nah, iya, background iya, iya. pendidikan Bang Sani sendiri itu apakah ustadz atau gimana nih? Tadi kan katanya mulai masuk ke ustadz ini. Gimana Betul. itu? Oke, Background sebetulnya pendidikan. Mbak, kalau tahu background pendidikan saya, orang tuh kadang bisa kabur nih. Hah? Karena saya tuh kabur. lulusan Iya, 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 iya. teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Teknik lingkungan. oke. Iya, iya, iya. Terus alhamdulillah setelah lulus lanjut studi di Jepang, Oke. mengambil hotel lebih ke hospitality. Hospitality, Mhm. oke. Pulang ke Indonesia jadi konsultan karir di perusahaan Jepang. Oke. Nah, cuman setelah itu karena dari SMP, SMA sering dicurhatin, Iya, 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 iya. Curhat Sering ya. dicurhatin ya. Oke. kok nggak tahu kenapa tuh solusi keluar begitu aja. Iya. Jadi memang ya ginilah, mungkin simpelnya Allah titipkan lisan kayak lu harusnya gini, lu harusnya gini. Itu Iya. kayak keluar begitu aja. Mm-mm. Jadi akhirnya di tahun 2014 mengambil sertifikasi coaching juga Oke. resource terapi. Lebih ke situ Iya, sih. iya, Nah, dari iya, situ iya, kita iya. mulai belajar Iya. dari pengalaman orang-orang yang kita akhirnya bikin materi dari situ. Luar biasa Oh, pemirsa oke. dari Tapi teknik nggak- lingkungan Tapi tuh. nggak jadi Mm-mm. kebebanan gitu. Ini orang pada curhat sama gue semua nih. Hidup gue aja belum tentu Iya, gimana. iya, iya, iya. Apakah abang sendiri mungkin kan belajar dari curhat-curhat mereka itu sendiri gitu atau gimana nih? Iya. Semakin banyaknya curhat, semakin banyak ilmu yang didapat. Oke. Wah, Jadi berarti saya dari senang. pengalaman langsung ya. Bukan apa-apa ya, kalau pengusaha kan lihat Iya. opportunity itu sebagai sebuah Mm-mm. kesempatan. Iya. Opportunity apa? Betul. Masalah orang sebagai kesempatan. Iya. Begitupun saya, kalau ada orang punya masalah, Ah. sini bro, duduk dulu bro. Atau Wih. sis, duduk sis, gimana. Waduh. Ternyata dari mereka justru kita dapat ilmu baru. Dari ilmu baru ya. Iya. Oh, oke. Mantap, berarti learn by doing langsung ya. Yes. Iya, luar biasa. langsung belajar. Jadi belajar dari masalah. Iya kan, Iya, betul. masalah Belajar orang dari masalah. lain. Iya. Tepat Jadi sekali. begitu pemirsa dari lingkungan ke Jepang jadi karir, konsultan karir, konsultan terus karir, langsung pernikahan langsung dan pernikahan pernikahan. dan pernikahan. Wah, Wah, luar hebat. biasa. Hebat Perjalanan gitu. hidupnya Iya. dari ujung ke ujung Tapi lengkap. Iya. di antara yang tadi tuh menurut abang yang paling sukses, orang kan sukses beda-beda ya. Iya. Menurut Iya. orang kan, wah gue sukses di sini. Menurut abang di antara tiga itu yang mana menurut abang paling sukses? Kalau sekarang sukses dalam artian definisi saya bermanfaat bagi orang lain, Iya. itu di bagian membantu orang yang namanya, kita punya program namanya sedekah jodoh. Sedekah Sedekah jodoh. jodoh. Ya Wah. orang bersedekah itu biasanya kan bang memperpanjang umur, Iya. rezekinya banyak. Itu Betul. yang saya ketahuin bang. Tapi bagus Betul, sekali nih mantap abang ini. ambil capnya. Iya. Kalau kesulitannya sendiri itu bang Nah, ada nggak? kesulitannya apa tuh? Kesulitannya cukup banyak karena ternyata orang yang Wah, cukup banyak ya. cukup banyak Tapi tetap Iya. juga bertahan ya bang. harus Iya. bertahan Harus karena tidak banyak orang yang mau melakukan hal ini. Iya. Oke. Jadi di metode kami dalam sedekah jodoh ini kita sebut yaitu the metode ta'aruf. Iya. Itu memang banyak orang yang sebelum nikah itu kan harus selesai dengan diri sendiri. Betul. Nah, kesulitannya di situ. Biasanya untuk membongkar, kadang Iya. orang butuh 6 bulan untuk selesai Iya. sama diri sendiri. Hmm. Kadang orang butuh sampai 1 tahun untuk tahu jodoh seperti apa sih yang gue butuhin gitu. Oke. Dan disitulah tantangan-tantangannya yang sebetulnya memang kesulitan sih. Tapi di setiap kesulitan itu ternyata selalu ada ilmu baru. Iya. Jadi kita anggap tantangan aja deh gitu. Kayaknya lebih Iya, enak gitu. berarti malah mendalami ilmu Iya. psikolognya yang Psikolog lebih ya. lebih Tapi kan, Bang, luas. Itu dia. Tapi kan bang maaf ya Iya, biasanya iya, ini iya, ya iya, kalau iya. misalnya laki-laki sama Mm-mm. perempuan terus Mm-mm. curhat-curhatan nggak sih kan biasa tuh ada rasa-rasa suka itu ada nggak sih bang Ah, kejadian itu gitu? tantangan Mungkin tuh. dari abangnya atau dari Iya. wanitanya gitu loh. Iya. Itu gimana bang? Alhamdulillah, kalau memang klien Maaf kami. ya bang. Nggak apa-apa, nggak Biasa apa-apa. begitu nih Betul, curhat-curhat. betul. Banyak loh bang orang kejadian Iya. begitu curhat-curhatan akhirnya mereka bercerai. Iya. Iya Iya. kan gitu. Nah, Kan biasanya aib kita tuh nggak usah dibuka. Cukup cukup dengan keluarga inti atau tapi karena curhat-curhatan itu jadi mereka bercerai. Ah itu gimana Iya. bang? Ada nggak sih pernah kejadian akhirnya ada seseorang yang suka sama abang-abang ini kan ganteng ya. Pasti Aduh. kan Sudah jadi banyak- artis wah, banyak di media TV ya. Wanita-wanita wah. Naik nih followers kayaknya nih. Naik di Dipuji Mbak followers. Sisi langsung naik. Iya 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 iya. Nggak, kita punya strategi karena Iya. 90% klien kami perempuan Oke. 90%. dan dari Oke. 90% itu ya 80-nya single.
Nah, single pun dibagi. Ternyata sekarang Hmm. yang sudah pernah nikah banyak. Mohon maaf, Hmm. baik itu janda atau duda lagi naik sekarang jadi klien kami juga. Oke. Oke. Nah, untuk yang laki-laki tentu tidak ada masalah. Iya. Nah, Iya. perempuan bagaimana? Jadi kalau kami ada klien perempuan, Iya. istri saya ikut. Oke, good. itu dukungan Iya. keluarga berarti. Yes. Wah, luar Jadi Dukungan istri biasa. saya keluarga. selalu ikut, Iya, iya, maupun iya, itu iya. online. Ya. Iya. Istri saya online, istri saya di sebelah. Jadi dia mendengar apa yang klien saya ceritakan. Dan Iya. itu di awal pembukaan kita dalam artian perjanjian gini ya Mbak, Betul. ini ada istri saya di sebelah. Iya. Karena saya tidak boleh berdua sama Mbak walaupun online. Saya Iya. harus Iya. jaga juga, istri saya Betul. dengerin. Jadi kadang-kadang istri saya libatkan juga untuk menjawab. Oke. Iya. Jadi misalnya Bu dari perspektif perempuan bagaimana dijelaskan oleh Iya. istri saya. Iya. Jadi kita memang belajar bareng dalam as a Iya. team ya, jadi satu tim. Jadi Iya. itu ya untuk Yes. menjaganya seperti itu. Tadi kan Mm-mm. Abang bilang kalau laki-laki aman. Tapi Bang, zaman ini kan sudah makin aneh-aneh ya gitu. Nah. Laki-laki juga justru sekarang anak laki-laki ditakutin jadi Bang. Katanya sih ya, maaf ya mungkin kalau pertanyaan saya salah Luar gitu loh biasa Bang. pertanyaannya. Ya kan Bang gitu. Jadi kan Bang kalau laki-laki aman. Justru Iya. belum tentu aman Bang. Tiba-tiba ada laki-laki loh jatuh cinta sama Bang. Itu gimana Bang? Alhamdulillah sih belum pernah. Karena Abang kan ganteng ya Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Laki-laki dan perempuan pasti Iya, suka iya, ya iya, kan iya, gitu. iya. Itu kan pasti ada kan Iya. Bang. Pernah nggak sih kejadian gitu? Terus laki-laki ini kok rada aneh ya lama-lama gitu loh. Jadi gimana gitu loh. Kalau pernah sekali ada, tapi Oke. lebih Iya. ke dia sendiri saya jadi ingin suka sama perempuan, lebih ke situ. Oke. Iya. Dengan kondisi saya begini, biasanya kalau ada yang begitu, Oke. saya berdua ada satu tim lagi laki-laki. Oh, Oke. berarti Kita ngobrol Abang tuh bertiga. selalu Berarti- berdua, tidak pernah Mm-mm. sendiri. Yes. Mau laki-laki sama Betul. perempuan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Tidak selalu diinginkan. ada Iya. teman ya. Kebanyakan Betul. kalau laki-laki sih saya sendiri, Oke. biasanya Iya. saya ukur dulu, kadang-kadang klien kita observasi dulu, Iya. atau ketemunya di tempat umum Iya. supaya lebih aman. Betul. Oh, oke. Jadi sebelum bertemu sudah kita ini Ya, kan ya, kita observasi rencanakan, dulu. observasi Yes. dulu, strateginya bagaimana gitu ya, Betul, Mas. Bang ya. Oke, Ya, mantap berarti ya. kan dukungan keluarga ya Bang. Seperti Iya, apa sih betul. dukungan keluarga Bang? Betul, dukungan keluarga bagaimana tuh? Kalau mau jujur, awalnya keluarga takut karena ya Pasti istri Abang takut. Pasti. Aduh, ini gimana nih suami Nah. gua nih kalau tiba-tiba suka. Iya. karena Karena tempat curhat. Enggak. Tempat curhat. iya 2019 kami menutup bisnis kuliner kami untuk fokus di ta'aruf dan Oh, pernikahan. oke. Iya. Untuk istri akhirnya alhamdulillah selalu mendukung. Memang dari keluarga kecil kami, dari orang tua agak yakin. Ya pertanyaannya standar sih, ada duitnya enggak gitu. Ya, pasti. Nah akhirnya kita yakinkan Pasti. pelan-pelan, kita butuh mungkin sekitar 2 tahunan untuk meyakinkan mereka. Iya. Sampai ibu saya sendiri pun melihat saya tampil terus lihat, oh Sani itu begini ya, dan Iya. oh ada ya gitu ya, ada sibukan Sani profesional, Iya. ada ininya gitu, ada pemasukannya, jadi Betul. ibu tenang saja gitu, alhamdulillah. Jadi butuh 2 tahunan lah. 2 tahunan Iya, ya. untuk meyakinkan Tapi mereka. yang paling penting niat tadi tuh Bang. Betul. Niat Abang itu tadi sedekah Sedekah jodoh. jodoh, betul. Ya kan? Iya. Kalau kita udah bersedekah, itu Ya. pasti rezeki akan mengikutin gitu kan. Benar banget. Intinya sedekah dulu, berbuat yang terbaik, pasti Yes. hal-hal baik akan datang ke kita. Banget, Iya, benar banget iya. Mas Lis. Jadi kita harus bisa ambil momen-momen positifnya, Oh iya. ya. Dan nah itu yang perlu Tambah kita banyak sedekah, pelajari tambah tuh. bahagia kok, Nah, beneran. Oh, Nggak iya, bohong bener. beneran. iya. Iya. Kalau diambil negatifnya pasti semuanya ada Oh, iya. negatifnya. Iya, pasti Makanya negatif, harus ya. pinter-pinter nih Iya. kita menempatkan diri ya nggak Betul, betul luar banget. biasa. Kalau sosok yang mendukung Abang sampai saat sekarang ini kira-kira ada nggak Bang? Seseorang siapa gitu loh. Yang pasti istri sih. Pasti ya. istri, Selain iya. istri Bang, Selain istri sekarang orang tua sangat orang tua mendukung. pasti ya. Kakak, adik, Karena doa orang semua. tua itu ya Bang ya. Betul. Betul, sampai adik saya alhamdulillah dua-duanya sekarang pakai metode ta'aruf dan menikah. Oh, Iya, alhamdulillah. di keluarga kami itu sekarang ya orang tua kandung, mertua itu sekarang kolaborasi, kita bareng-bareng dan sering sekali dibantu oleh orang tua kami juga untuk saya bisa berkembang. Oh, Iya. oke. Kolaborasi seperti apa, Bang? Mertua sama Iya. apa? Orang tua Abang tuh gimana kolaborasi? Atau ikut juga dalam tim ini atau gimana? Lebih ke mereka kan lebih senior dalam artian lebih banyak pengalamannya. Oke. Oke. Nah, perspektif orang tua terhadap anak saya butuh karena kadang-kadang klien menilai anak tuh bagaimana dari orang Iya. tua tahu. Satu, Oh, kedua, oke. secara psikologis ternyata orang tua kita tuh ilmunya banyak Banyak. banget. Iya, Karena mereka pasti. duluan lahir, mereka punya Iya, pengalaman. jadi pengalamannya gitu loh. lebih banyak. Iya, pengalamannya Iya, lebih iya, iya, banyak iya, gitu iya. loh. Setelah saya jujur aja ternyata setelah saya review, kenapa kok tiba-tiba jawaban itu keluar ya dari para Keluar, klien? Iya. Ternyata karena saya sering mendengar bapak ibu saya
ngobrol tentang pernikahan. Oke. Itu masuk ke subconscious, jadi ke alam bawah sadar masuk kayak, kok gua tahu ini dari mana ya gitu. Ternyata bapak ibu saya pernah ngobrol, mertua saya pernah ngobrol, jadi mereka sangat-sangat. Iya, nah bener lah. pasti kalau mau mengarah ke situ ada inspirasi kan dalam cinta yang bener. kita teladani itu siapa menurut abang nih? Kalau ya yang Pasti jelas orang tua. Semuanya. Biasanya orang tua ya. Tiga ya. Kalau yang benar-benar global, yang jelas Nabi Muhammad. Nabi Ya, Muhammad. pasti ya, Nabi Muhammad Itu ya. nggak ada yang lebih romantis dari Ya benar. Nabi Muhammad SAW. Iya. Kalau yang nasional ya Habibie Ainun. Oke. Itu sangat dan kalau kalau itu yang sempat boom itu filmnya itu, kan. Iya, itu bagus doanya sekali. luar biasa ketika kehilangan istrinya tuh. Nah, dia bilang apa ya? Merinding saya nonton videonya tuh kayak Iya. bisa kayak Pasti, gitu ya, cinta pasti. itu udah kayak wah udah keren banget lah, udah Iya. nggak bisa Nggak dideskripsikan. bisa kita ungkapkan gitu ya. Betul. Yes, dan yang Benar-benar. terkecil dari orang Betul. tua dan juga cinta yang ditunjukkan oleh istri saya, sehingga saya bisa kesimpulan bahwa istri saya tuh cinta ke saya dan saya juga cinta sama istri saya. Itu ternyata kolaborasi ini membuat kami jadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Akhirnya memutuskan sedekah jodoh dan melepas bisnis sebelumnya. Jadi kayak gini toh cinta tuh baru kerasa di tahun 2018-an kemarin. Bang, jadi sedekah jodoh ini apakah hanya abang yang apa ya nomor yang memulai atau ada lagi sedekah jodoh yang lain atau hanya abang pemulanya nih? Sebetulnya ada beberapa sahabat kami, guru-guru kami juga, para ustadz memulai juga ada. Jadi sedekah jodoh ini lebih itu ke keren membantu orang banget loh, menikah. sedekah jodoh tuh sedekah jodoh itu menarik tuh. Menarik. Ya. keren banget loh, Bang. Nah, itu Karena di luar bagaimana sana tuh? banyak banget orang Betul. pengen menikah Betul. gitu ya kan. Itu banyak banget gitu Nah, ya kan. kaitannya dengan sedekah jodoh tuh bagaimana tuh bisa mendapatkan seorang jodoh yang baik menurut agama yang benar tuh? Kalau dari sisi agama nih ya, Iya. Jadi program sedekah jodoh ini kan salah satunya kita bantu untuk diskusi cara dia memilih. Membantu diskusi cara memilih. Ya. Oke. Ada juga yang punya skill menjodohkan, ada. Oke. Jadi kita ada juga tim kita yang, Iya. tapi memang tidak tim tetap, tapi ada memang yang menjodohkan. Ada juga yang karena berlebihan harta, akhirnya membantu untuk pernikahan secara finansial. Jadi kita pilih, lu mau bantu yang mana? Mau ngejodohin, mau jadi pendamping sampai nikah, atau lu mau bantu duit bisa. Jadi macam-macam ya Bang, bukan Macam-macam hanya ternyata. supaya orang tuh menikah, tapi Betul. seseorang mau bersedekah untuk supaya orang menikah, itu bagus sekali loh itu. Iya. Boleh Sama milih. dengan itu kolaborasi juga itu ya. Saya mendengar sih kalau kita menjodohkan satu orang aja sama dengan membangun satu masjid. Ya, benar kan itu? Apakah benar Bang? Katanya seperti itu ya. Ada yang bilang seperti itu, kalau kita yang pegang adalah apa ya, pahala menikah. Jadi misalnya nih saya membantu orang menikah. Selama orang itu berbuat kebaikan, pahalanya kita dapat terus. Dia punya anak nih. Iya. Anaknya jadi anak yang solehah. Iya. Kita dapat pahalanya. Dapat terus ya. Luar biasa. Hidup tuh kan yang dicari pahala kan. Pahala. Nah, manfaat betul. Sedekah. Islam itu ya sedekah luar biasa, dan memang Islam mengajarkan satu hal yang luar biasa, bahwa dalam memilih jodoh itu ada 4 kriteria yang 3-nya itu masuk di akal semua. Jadi Mbak Silvi bisa tanya misalnya, ini saya mau milih, ada teman saya mau nikah, coba cek hartanya, coba cek secara fisik, fisiknya, coba cek secara keluarga, keturunannya keluarga, apa, keturunannya. dan terakhir baru spiritual. Nah spiritual pun dibagi 3 lagi, nggak hanya mentang-mentang dia sholat atau bajunya gamis atau gimana, gitu. jilbab panjang langsung dipilih, jangan. Coba cek 2 hal lagi, adab sama akhlaknya. Adab sama akhlak ya. Yes, dicek ke orang Apa tua tuh? bagaimana. Apa tuh, Bang? Adab sama akhlak itu ini Kalau apa? adab itu lebih ke perilaku dia pada tempatnya atau enggak. Oh, pintar memposisikan diri. Jangan semua diomongin misalnya di Iya. depan Mbak Silvi saya ngomongnya sama kayak saya ngomong sama adik-adik saya yang lebih muda. Kan itu nggak boleh. Atau misalnya Mas Mahendra cerita, oh ini beda case nih, saya nggak bisa ngomong sama kayak saya cerita sama tim saya yang di belakang misalnya. Iya. Itu beda. Tadi kan adab sama akhlak menurut Abang kan. Tapi kan orang bisa jadi orang munafik Bang. Jadi baik-baik saja, itu gimana? Jadi adabnya bagus, semuanya akhlaknya bagus, padahal mungkin dia sangat kejam gitu. Jadi bisa kan gitu ada, kan. Satu manusia dua karakter ya. Gitu kan. Itu menilainya kan nggak gampang juga Bang. Kadang-kadang kan orang tertipu dengan hal itu gitu loh, ya kan gitu loh. Makanya kita dalam hal menjemput jodoh itu ya, ataupun memilih, jangan sendirian. Gak boleh single fighter, tapi harus ada tim.
Oh, ada Jadi, voting juga berarti. Teamwork. Jadi tim ini nanti Heeh. ada yang menilai dari ini. Ada yang tim Iya. misalnya ngecek keluarganya. Iya. Ada tim yang ngecek ke pekerjaannya betul nggak, dicek. Mm-mm. Mesti, oh kata teman Wah. itu boleh loh Mbak. Oke. Wah, pakai itu ya. Bagus Boleh nih, banget. keren Pakai juga ya. ilmu FBI juga ya ternyata. Jadi memang pergerakan Tapi- sedekah Iya, jodoh iya, harus iya, rame-rame. iya, iya. Maaf Bang, tapi apakah misalnya atau saya atau lelaki itu Mm-mm. pada saat dicek apa mereka nggak tersinggung? Kamu ngapain dengan ngecek keluarga saya? Yes. Kamu? Mm-mm. Itu kan pasti Hmm. orang kan akan tanda ini ngapain nih orang ngecek kalau lu percaya kalau nggak usah gitu Nggak ya usah kan? aja, iya. Nah, Jadi dari awal kita menerapkan metode ini, kita briefing dulu Mbak. oh Oke. oke. Jadi ada yang namanya prata'aruf. Jadi kita ketemu dulu nih. Nah Iya. biasanya ketemunya di kafe. Hmm. Nah di Jakarta nih banyak yang bagus Oh, banget di di kafe. kafe. Iya, Ayo. makanya Di Tebet. ayo kita Iya, kita di Tebet. Ah, Ada ah. juga kita di Cilandak. Iya. Kita punya langganan orang untuk berkenalan di situ. Oke. Oh, oke. Jadi ada yang open air kan sekarang pandemik nih. Nah di Iya, iya. Cilandak kita ada tempat itu open air. Oke. Jadi teman-teman nggak terlalu ya Iya, tetap ada jadi tempat protokol. wisata di Jakarta makin banyak makin mendukung ya. Justru bagus. Coffee shop, restoran, Iya. tempat-tempat gitu. Ada Iya, kebun iya, misalnya iya. taman. Iya. Boleh silakan, yang Mm-mm. penting protokol kesehatan dijaga. Iya. Jaga ya. di Dan situ itu boleh. didampingin ya, nggak berdua. Didampingin, nggak boleh berduaan. Jadi Oke. nanti Ah. ketika mulai, oke Mas Mbak, kita akan mulai metode pranikah ini. Iya. Kita berkenalan, kita Mm-mm. bertaaruf. Jadi rulesnya begini ya Mbak, Mas Iya. gini. Nanti pertemuan pertama begini, kedua Iya. begini, ketiga begini, Iya. keempat Masnya ke rumah orang tuanya Mbak, kelima. Nah, itu ada Mbaknya ke jangka rumah- waktu nggak timelinenya, Yes. targetnya Ada berapa timelinenya lama juga. itu Ada. kan? Kita kasih timeline sekitar 6 bulan. Oh, Wah, 6 untuk bulan berkenalan. ya. Oh, jadi ketemu juga ya. Ketemu Tapi juga, selama 6 bulan Ketemu itu juga. mereka tidak boleh ketemu berdua. tidak boleh ketemu berdua. Oh, Iya. oke. Karena biasa kalau ketemu berdua agak belok-belok sih. Iya, Oke, iya, iya. jangan Jadi nggak dibahas yang fokus ya, lain-lain. malah Iya. Benar, melibatkan perasaan, nanti Nah. malah bubar. Kalau bubar iya. Terus Bang, sebagai konsultan pranikah dan pernikahan ini, apakah Abang harus agama Islam aja atau agama lain atau gimana? Iya. Oke. Sementara ini memang bukan mostly sih ya, semua klien beragama Islam. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena metode ta'aruf ini pernah dibahas ketika saya syuting di salah satu stasiun TV Iya. tahun 2019. Ada salah satu psikolog Mm-mm. non muslim dan dia bilang metode ta'aruf ini bagus Mm-mm. karena melibatkan 3 pihak. Mm-mm. Jadi segitiga katanya, ada laki-laki, perempuan dan Tuhannya. Yes. Oke. Jadi setiap Tuhannya. proses itu, Tuhannya ya. si Mm-mm. peserta itu harus bertanya sama Tuhannya dulu, Tuhannya. apakah betul ini pilihan terbaik Mm. Oke. atau harus saya skip. Mm-mm. Jadi setiap proses pertemuan Mm-mm. itu harus ada komunikasi sama, ya kalau di Islam sebutnya sholat istikharah. Sholat istiqoroh ya. Udah gitu, udah tanya sama Allah, tanya sama Tuhan, Mm-mm. tanya sama keluarga. Keluarga. Iya. Jadi keluarga harus dilibatkan. Oke. Karena Oke. itu memang dalam istilah apa ya? Kalau itu memang ya kita harus ke atas, jadi horizontal dan vertikal gitu loh. Horizontal dan vertikal, betul. Usahanya Melibatkan harus begitu. kedua sisi itu ya. Harus ada 2 sisi. Aduh. Betul. Mm-mm. Sahabat JTN, jadi semua boleh Betul. untuk konsultan dengan Iya. Bang Sani ini. Bang Sani Semua ini boleh ya. ya, semua agama. boleh, betul. Iya, Jadi kan? bebas-bebas saja ya. Nah, mungkin dalam menjalani pernikahan tuh, Bang. Yes. Tipsnya apa saja yang harus dijalankan pasangan tersebut? Pernikahan Iya. sebetulnya ini juga baru ketemu sekitar 2-3 tahun yang lalu. Mm-mm. Jujur aja memang kenapa akhirnya darinya saya hanya di konsultan pranikah karena merasa pernikahan saya pun nggak bagus-bagus amat. Mm-mm. Tapi Oke. setelah tahu rumus ini, Mm-mm. saya jadi berani buka kelas walaupun konsultasi pernikahan. Jadi rumusnya itu hanya ada 2 item yang kita perlukan. Pertama Oke. ada polarity atau bisa disebut peran, kita tahu peran dan juga sinergi. Mm. Jadi kita tahu peran suami apa, istri apa, dan sinerginya ada. Dari situ akhirnya kami membuat namanya sekarang strong couple. Strong Oke, couple. strong couple. Atau strong family juga bisa. Oke, Iya, berarti tadi oke. saya dengar ada kelas ya sahabat JTN, ada Iya, kelas. Kalau untuk betul. masuk kelasnya sendiri itu gimana Bang? Free atau gimana? Ada Mm-mm. mungkin dan di mana gitu Yes. biar sahabat Iya. JTN pada tahu nih Iya, gitu supaya ya kan. tahu pemirsa Pasti banyak ini. yang menunggu Ah, nih. Aduh, betul. di mana ya gitu. Ini- Di mana ya? Terus Betul, sesi yang ditunggu-tunggu, Bang. persiapan apa aja nih ya Iya, kalau masuk Iya, kelas iya, gitu. iya, iya, Siap, iya. siap. Seperti kayak orang kuliah kan, aduh harus ada ini, harus ada ini gitu kan. Betul, Mungkin, syarat-syaratnya gimana gitu. gimana tuh? Syarat-syarat. Jadi ada 3 skema dalam program kami. Yang pertama emang ada yang berbayar, Ya, ada yang pay as your wish, Oke. ada yang memang free.
Free. Nah, itu memang Iya. ada beda-beda ya. Nah, Iya. kalau yang free ini pasti dilirik nih sama sahabat JTN. Coba Nah, yang free dulu. yang free ya memang biasanya bentuknya agak mirip kayak kajian Oke. Iya. atau kayak talk show atau kami menyebutnya sebelumnya open house. Open Jadi house. kita Open open house. house, kita kasih materi sekian menit, setelah Iya. itu tanya jawab. Mm-mm. Nah, yang PX Service juga kita ada bintang tamu. Nah, kalau yang berbayar memang sifatnya lebih dalam lagi sih. Lebih private ya. Lebih lebih private, private, dan pribadi. juga pesertanya kita nggak banyak biasanya. Iya. Oke. Nggak banyak, ya Mm-mm. mungkin dibatasnya kayak kemarin terakhir di bulan Februari itu kita 20 peserta aja. Oke. Oke. Nggak bisa Kalau banyak-banyak. misalnya hanya lebih private lagi, kadang-kadang kan orang malu, Yes. aduh masa gue Mm-mm. rame-rame 20 orang gitu kan. Jadi iya kan, malu kan. Namanya cari jodoh, kadang-kadang kita mau dijodohin aja, mau nggak gue jodohin? Enggak gitu. Padahal dia mau gitu kan gitu. Apalagi kalau misalnya rame-rame itu bisa ya, kalau misalnya hanya dia sendiri aja, pasti mewakili Iya. sahabat JTN ini. Iya, mewakili Bang. sahabat Iya. JTN Iya ini kan? pasti banyak yang bertanya, Bang. Kalau sendiri boleh nggak ya? Maksudnya Ah. nggak harus 20 orang, nggak harus apa gitu. Kan lebih private kan, bisa mengeluarkan unek-uneknya lebih. Betul. Bisa ya Bang? Kita ada ini juga Mbak Silvi, Mas Hendra. Iya. Mm-mm. Ada namanya FGD, biasanya FGD Forum Group Oh, ada Discussion. hanya Oke. FGD ya, 6 orang. iya. Iya. 6 orang dan gendernya kita satu gender aja, misalnya kalau cowok-cowok doang. Kalau Mm-mm. cewek doang. Ada juga yang private namanya kelas eksekutif. Mm. Itu one on one dengan saya untuk laki-laki. Iya. Untuk perempuan nanti ada istri saya mendampingi. Oke. Oke. Tapi memang di kami sih, ini disclaimer dulu, kami tidak menjodohkan sebetulnya. Tapi bisa bantu teman-teman bagaimana cara menyebut jodoh dengan metode, sementara ini namanya metodenya EA. Iya. EA itu Apa itu EA tuh? efektif, Efektif, efisien, dan efisien, aman gitu. dan aman. Oh, oke. Iya. Itu yang paling penting. Oh iya, itu Amannya efektif, tuh, efisien, dan aman. Iya. Itu yang Oke. sangat ditunggu-tunggu nih. Saya terkejut loh, sok Oh, ada iya. FGD-nya gitu. Iya, Yang ini saya menarik tahu kan nih. biasanya FGD itu Betul. kan seminar-seminar apa Iya, ini gitu ada ya juga kan. yang sekarang ya modelnya Sekarang jodoh FGD ya. begini Keren loh. untuk jodoh ya. Keren Waduh. loh, ada Berarti FGD, bagus ya FGD gitu. literasinya kan kita jadi terdidik ya. Iya, terdidik, benar. Jadi kuncinya pertama kali ya pasangan harus dididik dulu, diedukasi kan. Yes. Nah ternyata Tepat itu tuh sekali. insight-nya para sahabat JTN ya. Jadi udah dapat ya tips-tipsnya. Oke, tips-tipsnya. Nanti sahabat JTN. Iya. Kemana Bang? Mesti Abang kemana kelasnya atau Abang bisa Iya. sebutkan? Kami untuk Instagram pribadi ada di Kang_Sani, Iya. SHNI, dan juga ada tim kami namanya TLC, jadi Terang TLC. LC atau Terang Learning Center, Iya. salah satu unit di komunitas kami Iya. Terang Jakarta. Oke, Ya. oke. Nanti kita Pasti akan- ada videonya tuh nanti Kita ya. akan kasih di kolom ya, nanti kita tulis. Iya, Jadi sahabat JTN bisa lihat bisa di lihat. kolomnya kita. Iya. Oke, sekarang mungkin kita lihat cuplikan video dari Bang Sani. Banyak banget cara buat anak muda untuk bikin hidupnya itu makin berkah. 2 di antaranya, yang pertama itu dengan street store kita akan berbagi bersama anak-anak kecil yang membutuhkan. Dan yang kedua, buat para jomblo, ayo merapat. Karena kita bakal belajar gimana caranya buat dapet jodoh yang baik, pastinya dengan cara yang baik juga. Apa kabar kalian teman-teman Love Action Privat Class? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. So, let's enjoy this weekend with Halal Living. Ini dia nih kajian pranikah yang dikit lagi akan dimulai. Kalau lagi rame biasanya itu bisa puluhan yang ikut, tapi hari ini biar lebih private yang ikut perempuan semua dan isinya cuma kurang lebih ada 13 orang. Aku salah satunya. Sebelum dimulai aku udah disuruh nulis kenapa aku belum nikah. Apa kabar kalian teman-teman Love Action Privat Class? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Sebelum kita mulai, kita hidupan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب. Mungkin di sini kali ya, saya terangkan tentang Sakinah Mawaddah Warahmah. Mungkin versi saya. Karena tahu nggak cara paling simpel menarik perhatian laki-laki dalam manajemen tanpa terbilang Quran? Ya, pertama paling gampang adalah misalnya masuk masjid dan iklan yang datang nih cowok datang, Pak, Assalamualaikum, maaf, kamu udah masuk asal belum ya? Setelah itu diseleksi jadikan sahabat. Nah, dari situlah kalian bisa jadi kesempatan jodoh. Jadi gini, walaupun sama-sama akhwat, itu juga dia kan pasti punya teman laki-laki atau gimana. Jadi nanti di pertemuan ketiga akan saya jelaskan apa yang lebih penting dari lokasi ketemu jodoh. Setelah tadi kita udah belajar dan dapat materinya, sekarang kita dikasih waktu untuk praktek biar kita bisa langsung praktekin nih. Kalau ke orang beneran gimana sih cara bisa tahu orang lebih jauh lagi, terutama untuk kasih tahu value mereka. Oke, sekarang aku tanya tiga mbak, tiga. Ngelihat orang di sekitar atau lebih fokus sama diri sendiri aja? Lebih ke fokus sama diri sendiri daripada Sekarang aku antar di rumah atau keluar tapi enggak. dia tuh biasanya orangnya. Cara yang barusan tadi nih emang kayaknya efektif banget untuk kita tahu lagi lebih dalam gimana karakter orang. Kayak barusan nih, padahal aku baru ketemu sama mbaknya, tapi aku udah bisa tahu kalau mbaknya ini orangnya suka mengeksplor, family oriented, sama apa tadi satu lagi mbak? Teamwork. Padahal baru ngobrol beberapa menit aja. Jadi insya Allah kalau nanti kita udah ketemu sama calon kita, jodoh kita, dengan waktu yang padat dan tujuan yang jelas, kita bisa langsung tahu apa sih value mereka. Nggak perlu pacaran lama-lama, ya nggak mbak? Oh, ta'aruf aja. Alhamdulillah sekarang kajiannya udah selesai, tapi sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan yang aku pengen tanya langsung sama Kang Sani. Jadi ayo kita ngobrol langsung. Luar biasa banget nih kajian pertama aku, berpesan banget, langsung terbuka matanya. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya coaching kayak gini tuh seefektif apa sih kan? Jadi gini, efektif atau tidak memang kalau di kelas saja nggak efektif menurut saya. Jadi di kelas ini kita sebetulnya ada 4 layer. Nah, ada 4 layer. Sesi pertama itu biasanya kita undang ustadz, kita punya guru. Nah itu sesi fikih biasanya. Jadi fikih. Wah, keren banget ya video tadi. Waduh, luar Apa? biasa sahabat JTN-nya, keren Boleh ya. cerita sedikit nggak Waduh. tentang video tadi Bang gitu loh, Iya. kapan, apa, terus suksesnya atau Betul, gimananya? iya. Boleh cerita sedikit nggak Bang, biar Iya. sahabat JTN JTN pada juga tahu nih. betul, siap. Ya alhamdulillah itu kejadiannya di tahun 2019 sebetulnya. Oke. Kita mengadakan di salah satu coffee shop di Jakarta. Iya, Oke. Coffee shop di Jakarta, kita di sana sekaligus Betul. juga bantu ya betul. penjualan mereka dan unik banget Iya. karena yang datang memang khusus perempuan dulu. Perempuan Oh gitu dulu. ya. Perempuan dulu. Memang harus perempuan dulu, nggak boleh di ini ya, dicampur sama yang Sebenarnya, laki iya, ya. setelah itu sih kita buka buat laki-laki. Oke. Jadi ini yang Oke. pertama perempuan dan di situ kita bikin yaitu dia FGD. Jadi tadi FGD ada tadi, sekitar oke. 10 orang. Iya. FGD nanti dibagi 3 orang, terus mereka ngobrol bertanya tentang value, nilai-nilai apa. Oke. Jadi nanti mereka ketika ta'aruf atau berkenalan sama cowok, itu Iya. pertanyaannya udah tahu dia mau nanya apa. Oh. Jadi lebih ke arah edukasi ya, literasi Edukasi, di iya, dalam dan forum latihan. ini ya. Mereka harus latihan juga untuk Oke. kalau nanya sama cowok gimana sih, kan cowok sama Iya. cewek beda isi kepalanya. Iya, isi Iya. kepalanya. Jadi ya kita tes, coba Iya. lu tanya gue deh, coba tanya Kang Iya. Sani. Oke, Iya. nanya-nanya gini, oh kalau Iya. cowok tuh jawabnya gini loh mbak. Iya. Jadi cowok tuh mikirnya gini loh mbak, jadi Iya. jangan samakan cowok, Benar-benar. cewek dengan cowok Iya. itu jangan disamakan. Kayak Jangan, gitu. Oke, jadi jangan salah pertanyaan betul. ya, jadi ilfil Yes. itu cowok Iya. atau ceweknya ya. Sama juga jangan sampai lu genit sama cowok, tapi proaktif Oke. boleh. Iya. Oh, oke. Jadi ini bagian Yes. dari kajian pranikah itu ya Iya jatuhnya. betul. Oke. Genit tidak boleh, proaktif boleh. Boleh. Tapi Proaktif kalau boleh. yang kalem-kalem aja gimana? Kalem-kalem aja, nah itu juga kita kasih tips supaya mereka bisa menarik. Oh, Tapi oke. tetap sih, Iya, pada iya. intinya adalah sebetulnya dalam hal ta'aruf ini bukan hanya soal nikahnya aja. Oke. Iya. Kalau misalnya nikah sih kita bisa pakai metode apapun ya, Iya. Betul. bisa dengan cara apapun. Tapi Nextnya ya. yes, nextnya Oke. plus
kualitas pribadi kita tuh seperti apa sih ketika jadi suami dan jadi istri. Nah itu Oh, yang kita menarik goals ya. kita itu. Nah, ini Kualitasnya, berarti penting goalnya nih berarti. kualitasnya. Betul, goalnya Oke. kualitasnya. Kualitas. Penting berarti harus diikuti kayaknya bagi kaum muda ya. Yoi. Wah, betul. Nah, kalau kondisi pandemik ini gimana nih kalau ada sahabat Yes. YTN yang mau mengikuti ini? Ya, kita tetap ada 2 skema, ada Oke. offline dan online. Kalau offline, mohon maaf dibatasi dulu karena memang nggak Iya. bisa banyak-banyak. Betul. Maksimal 20 pun itu biasanya kita ruangannya cukup besar. Cukup besar. Ada sih, Iya. sementara offline kita hanya bisa di Bintaro. Di Bintaro Oke. ya. Ya, Oke. kita ada tempat di sana. Nanti bisa hubungi tim kami ya. Di Dan Bintaro. kalau Di Bintaro ya, Oke. saya hubungi tim sisanya ya. online Zoom sih, dan itu Oke. anytime bisa kapan aja Nah sehari. itu efektivitasnya bisa, iya. gimana tuh? Ya, Kira-kira efektivitasnya. setelah sudah mengikuti itu ya Po Iya, ya? efektivitas Nah, setelah hasilnya mengikuti kelas bagaimana? itu dalam kehidupan berikut apa sehariannya jadi Iya, gimana tuh? Jadi ada beberapa peserta juga yang memang gue coba-coba deh. Iya, Kalau gue iya. cocok lanjut. Nah biasanya yang cocok dia akan private. Terus kami juga punya program mentoring berkala. Jadi Oke. misalnya seminggu sekali kita ketemu, kita cek. Jadi kita cek nih sudah sejauh mana. Oh ini udah dilakukan belum? Oh belum. Kenapa hambatannya? Terus saja. Oke. Nah, Iya. dan itu kita lakukan biasanya supaya mereka relax. Itu kita di coffee shop. Kita Oke. di rumah makan, kita bantu juga kan. Iya. Sekarang kan ya lagi pandemi gini, penjualan restoran, coffee shop itu Oh iya iya iya. berat. Nah, jadi Betul. kita bantu mereka, cuman Bantu tetap ya. protokol kesehatannya dijaga. Protokol kesehatan tetap dijaga ya. Yes. Jadi mungkin langkah-langkahnya ada tolak ukur. Yes. Nah itu berapa lama tuh proses itu semua? Ini yang paling lama ya. Ada yang sampai 6 bulan. Setelah itu yang baru 6 bulan. dia bisa masuk program Iya. ta'aruf dan setelah itu menikah. Iya. Oh, Wah, oke. luar Ada yang sampai 6 biasa bulan ya. dan ada yang sebulan 4 kali, sebulan 2 kali, tergantung kebutuhan. Jadi kita Jadi by cek dulu. experience dong ya perkembannya itu. Iya, Ada Masing-masing beda-beda ya. masing-masing beda-beda. Tadi kan Oke. abang bilang tuh ada juga sih orang yang kayak ngetes coba-coba Iya, gitu. iya. Terus ketahuannya gimana? Terus apakah mereka dia tetap ikut dalam kelasnya atau aduh kayak mungkin bahasanya aduh kayaknya kamu nggak cocok deh di sini udah atau gimana tuh bahasa Iya. lu? Iya, jadi ada beberapa orang yang harapannya datang ke sana, saya jodohkan, terus Oke. langsung jadi. Ada yang harapannya Wah. tuh, pokoknya nggak usah belajar deh, yang penting saya langsung ketemu deh, tolong gitu. Oh, oke. Sayangnya kita Oke. nggak melakukan itu karena kita fokusnya bukan nikah iya, tapi kita malah nganggap nikah itu bonus kok Mbak, Iya. Mas. Iya. Tapi kualitas Mas sebagai manusia ini loh yang Yang harus Benar, ditingkatkan. benar, harus benar. ditingkatkan. Iya. Biasanya betul. setelah itu dia hilang sih dari program kita. Oke. Nah yang serius nanti akan kesaring dengan sendirinya. Oh, tersaring Oke, dengan- tersaring dengan sendirinya ya. Yes. Tersaring ya, dengan ya. sendirinya. Jadi memang lebih mengarah ke literasi, edukasi daripada Edukasi. pasangan tersebut Yes, ya. mentoring juga. kita Betul. lakukan. Kan yang mau dikejar manfaat, Po. Ya manfaat Iya, ya. nanti jangan Goalnya sampai itu kan next berikutnya Nah, bukan itu. bukan setelah Iya. merit oke Iya. selesai gitu Selesai kan nggak gitu kan. nggak karena itu aja. Nanti yang dicari gitu. Kang Sani. deh. Iya dibilang Wah, harus tanggung jawab nih Bang Sani kan. Iya iya. Tenang aja. Kalau memang mentoring itu juga bisa berlanjut Tapi- setelah menikah. Justru. Betul, Tapi kan betul, Bang, betul. pasti kan udah banyak yang sukses, ya Iya, kan gitu. alhamdulillah. Terus Bang, Oh, banyak. maaf ya, Iya, ada nggak sih, oke sukses menikah, tapi akhirnya mereka bercerai juga, itu ada nggak ya? Iya. Tajam sekali. Tapi begini, memang Iya. Tapi kan itu kehidupan Kejadian- nyata, kejadian kehidupan umumnya nyata kan gitu begitu. ya Betul kan, gitu. sekali. Oke. betul sekali betul. Karena gak mungkin setelah nikah nggak ada masalah tuh Iya, nggak mungkin. aman Iya, aja kan nggak aman, mungkin. Kalau yang sampai cerai sih, alhamdulillah belum ada yang lapor nih. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah. Hanya memang ada beberapa yang kembali lagi ke kami dalam kondisi minta tolong untuk minimal disamakan frekuensinya deh sama istrinya. Oh, Ternyata oke. ketika sebelum nikah itu masih ada beberapa hal yang nggak kebahas. Belum nyambung Iya, gitu ya. Begitu sudah nikah baru ketahuan, Baru misalnya ketahuan, ada oke. kebiasaan-kebiasaan. Betul. Oh ini nggak cocok. Nah di situ Iya. biasanya kita mediasi, ada istri saya juga, Oh, supaya ada oke. perspektif istri itu ada. Oh, Jadi Oke. suaminya yang kesel misalnya suaminya, oh dia tuh Iya. gini-gini, istrinya juga kesel. Kan nggak ketemu tuh. Nah biasanya Iya. kami berdua jalan tengahnya apa sih? Sampai ketemu, nah setelah itu biasanya ada mentoring lagi lanjutan. Oke. Alhamdulillah sih sampai saat ini beberapa bisa terselesaikan masalahnya. Wah, luar Wah, itu biasa. bagus Jadi banget. bagus banget Ini ya. sahabat YTN. Betul. Daripada curhat-curhat sama sahabat atau orang lain. Orang lain yang nggak jelas. Atau yang nggak jelas, yang ada nanti suami kita ke dia atau siapa ke dia. Iya, nah itu lebih dia. bagus langsung Betul. nih
Langsung saja ke ahlinya Bang ya. Sani, ke ahlinya. Sudah jelas dan terpercaya. Sudah pasti aman Insya Allah, ya. insya Allah. Karena kalau yang perempuan ke istrinya Bang Sani, kalau yang Iya. laki-laki ke Bang Sani yang langsung. Ke Bang Jadi Sani aman. langsung. Aman jadinya Aman sahabat perminta ya. JTN. Iya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Oke, nah jadi kita lanjut ke apa namanya? TLC ya. TLC ini apa sih Bang TLC nih? itu apa ya, Kang? Jadi bisa Terang sekaligus Learning Center. Apa Iya. itu, Kang? Terang Learning Center. Silakan Bang. Jadi tadinya itu namanya Terang Ta'aruf. Oh, oke. Oke. Bagian dari komunitas kami Terang Jakarta. Mm-mm. Tugasnya adalah yaitu sedekah jodoh itu Oh, membantu Sedekah orang. jodoh. Nah setelah kita Sedekah jalan jodoh. sekitar dari 2018 itu berarti ya 3 tahun. Iya. 2021 kita berpikir kayaknya harus yang lebih besar deh karena item-item orang untuk menikah itu banyak yang harus dibahas. Iya. Gak hanya benar, soal benar banget. cinta doang, gak Iya. hanya soal metode perkenalannya Mm-mm. doang, ternyata Iya. ada Nggak soal buru-buru meritnya, Nah, nggak langsung-langsungnya gitu betul. loh. Jadi Ada tujuannya self-love, dibentuk TLC itu tadi. yes untuk bantu orang-orang secara keseluruhan. Ya. Itu dia bisa mengenal dirinya sendiri, minimal Mm-mm. bisa self love dulu deh misalnya. Iya. benar, self-love Kepercintaan. Atau juga ada beberapa orang yang kayak saya nih, kuliahnya teknik, pekerjaannya konsultan pernikahan. Jauh, Kan jauh. jauh banget gak nyambung. Nah, Dan banyak itu yang dia. tersesat gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau mau cari TLC kemana nih sahabat JTN kan Iya. pasti penasaran kan? Iya. Nah, Gampang dijangkau kok. Kita di IG aja, ada Oh, di IG. Terang LC namanya. Iya. Terang LC, di situ aja nanti teman-teman DM aja, tanya. Iya. Kita dalam waktu setiap bulan, insya Allah sih ada kegiatan terus sih. Betul. Oh, Jadi oke. TLC ini kan jam terbangnya sudah banyak ya, Pok ya? Ya, banyak. Dan yang mendirikan ya Bang Sani sendiri ya. Dan berarti. teman-teman, ada Dan beberapa teman-teman tim. ada Ada beberapa tim tim. juga, Jadi ya. tidak usah Oke. khawatir sahabat Iya. JTN ya. Tadi ya sejak 9 tahun yang lalu ya. Kalau yang Terang Ta'aruf 2018, kalau TLC 2021 kemarin baru. Oh, baru ya. baru. TLC itu baru Iya. ya. Baru. Terus Terang Ta'aruf sama TLC ini kan hampir-hampir sama. Tujuannya apa sih? Mm-mm. Maksudnya apa yang membedakan gitu loh? Kalau yang sebelumnya kita hanya fokus sama pranikah saja. Oh, Untuk live, oke. Ya kehidupan yang lain misalnya ada Mm-mm. masalah sama orang tua, finansial, jati diri, Iya. Oke. self esteem, self confidence itu nggak pernah jarang dibahas. Mm-mm. Nah, Oke. Terang LC ini juga kita bahkan juga sampai ke apa ya personal branding tuh gimana sih? Nah, insya Allah kita Oke. akan Wah, menghadirkan pengembangannya terus. banyak ya. Banyak Mm-mm. banget pengembangannya dan Iya. ininya Nah, sih ini kebanyakan nih yang orang nyari dibutuhkan jati diri nih. sih. Iya, terkait dengan interpersonal, Pok. Iya. Interpersonal, betul. Interpersonal Iya. hubungan orang tua, anak dan sebagainya ya. Wah, itu Semua sih. dibahas di situ Dibahas ya. di situ. Kayaknya Jadi- seluruh Indonesia pada jadi kliennya deh. Amin, amin. Jadi sesama pasangan itu tahu jelas Ya, Iya. apa ya kekurangan atau kelebihan masing-masing pasangan. yes. Tapi Mas ada nggak ya, misalnya begini nih, Mm-mm. si laki-lakinya yang kurang atau perempuan yang kurang, tapi itu orang tetap mau gitu, karena kan dalam Iya. hidup nggak mungkin dua-dua tuh seimbang, ya kan? Nggak mungkin. Mm-mm. Mungkin kadang si ceweknya yang kaya, si cowoknya Oh, enggak, iya, iya. tapi Nah. kadang si cowoknya kaya, tapi si perempuannya ini dari Betul. wanita biasa-biasa. Itu Betul. pernah terjadi merit atau gimana itu? Kan mungkin si ceweknya nggak bersekolah, si cowoknya tuh sekolahnya tinggi. Yes. Iya. Yang miss gitu, kan tadi abang bilang kan harus lihat bibit, bebet, bobot Iya. semua tadi. Betul. Kalau yang bagus-bagus aja bang, mungkin semua orang udah kawin bang, udah ya kan bang. Tapi yang miss ini kan gimana nih bang? Supaya bersatu nih bang. Betul. Misalnya kan di luar sana gitu, yang nggak laki, nggak perempuan, Iya. ini gue punya kekurangan nih, tapi apakah bisa nih gue Iyalah. dapet yang lebih baik? Namanya Nah, itu setiap seperti abang manusia bilang kan pasti nggak sama. Kalau love Betul. itu membuat kita jadi lebih baik. baik. Betul. Tapi bagaimana nih kalau seseorang yang punya kekurangan? Nah. Pertanyaannya berat nih. Tambah sini tambah mantep nih. Mewakili. Tajam sekali. Tajam sekali. Nah. Aduh. Ya, kalau kita lihat memang ada beberapa orang yang menilai kita tuh harus menikah dengan yang selevel. Ya, Iya. Nah, cuma kategori selevelnya ini yang jadi misteri iya, kadang-kadang. Betul. benar. Bahwa kenapa kok bisa ya seorang perempuan yang S2 Yes. Iya. itu menikah dengan laki-laki yang SMA. even Betul. ya S1 pun nggak lulus. Udah, ya, Betul. SMA. Nah, ternyata kita mempelajari yang biasanya ada materi namanya value, Oke. nilai-nilai Iya. yang kita percayai. Nah, di Ah. situ kita gali dua-duanya. Ternyata perempuan yang S2 ini Mm-mm. sebetulnya nggak butuh-butuh amat laki-laki yang S2 juga. Oke.
Tapi dia butuh laki-laki yang bisa nerima dia, Nerima laki-laki yang sabar sama dia, dan laki-laki yang mau berjuang buat dia. Oke. Berarti itu Begitu. yang 6 bulan itulah pengenalan, Iya. kekurangan atau Iya. gimana di situ gitu lah. Nah, Mau itu melanjut betul. atau tidak, take Betul. it or leave it di situ ya. Betul. Oke. Nah itu kan pasti programnya salah satu tuh yang paling mantap itu tuh di Iya, TLC iya, itu. Ya, detailnya 6 bulan. itu. Itu Iya. 6 bulan ya itu Enam program. bulan. tergantung Iya. kebutuhan sih. Berarti Iya, iya, saya iya. ambil dari pembicaraan kita itu enggak semua tuh harus selevel, enggak Iya. semua itu harus bagus-bagus aja. Betul. Kalau bagus-bagus aja enggak usah cari perjodohan, cari aja, oh ya lu kaya, gua kaya, kita kawin, Kita gitu kawin, ya kan, selesai. gitu selesai. Tapi tadi goalnya bagaimana setelah itu. Oke, Fornisa ingat cantum setelah itu. Nah itu salah satu programnya yang ada di TLC. Jadi TLC. pemirsa Betul. JTN jangan lupa kalau mau berguru Mencari kontak kelas. Kang Sani dan nih pasti ditanya cara bergabung di komunitas TLC itu bagaimana? Sebetulnya kita tidak Ada umur nggak sih, ada batas, Ada ketentuan nggak gitu Jujur kan? sih umur nggak ada batasan. Hanya misalnya umur memang 70 tahun bisa nggak? kalau memang bersedia belajar kami dengan senang Oh, hati. oke. Oke. Banyak Karena- loh yang 70 tahun itu kan Iya. pasangannya udah nggak ada, dia sedih, Iya. pengen cari ini kan, pengen cari Mm-mm. pasangan untuk nemanin gitu. Nemen-nemenin, Nggak mungkin iya. cucunya kadang-kadang nggak bisa nemenin kan. udah Iya, masing-masing gitu. Sekarang Iya. bukan hanya sekedar untuk merit atau kadang-kadang Betul. butuh pasangan, tapi pasangan itu kan harus Iya. nikah. Kalau Iya. nggak menikah kan, ya dalam agama Islam kan nggak mungkin. Nggak Nah, mungkin. itu memungkinkan ya Bang ya, Iya. Sepanjang dia mau belajar. belajar ya. Oke. Kita pernah ada sih yang kalian umur 60, 50 oke. pernah. Itu pasti materinya juga khusus itu. Sangat khusus dan nggak bisa umum, harus private. Oh, Terus dan harus kalau ada yang istri paling saya. yang paling muda, Yang paling muda kita pernah karena teman kita mau menikah dan merasa ini programnya berhasil iya. di tahun 2019-an itu dia mengajak adik-adiknya. Jadi yang paling muda pernah anak SMP dan SMA pernah. oh oke, Paling muda. itu. Oke. paling muda SMP dan SMA. SMP yang laki-laki, perempuan ada anak SMA Yang waktu itu. SMP Hmm. emang boleh menikah? Dia lebih ke itu pengembangan dirinya. Jadi dia biar Pengembangan tahu dirinya Oke. ya. Nah, jadi bahwa laki-laki itu lu nanti ada waktunya loh, lu ada waktunya lu dewasa, akil balik ya, dan lu harus tanggung jawab sama seorang perempuan. Dia harus tahu itu. Jadi dia belajar dulu di harusnya situ ya. begitu ya Bagus, semuanya ya bagus bagus. pengenalan Iya, ya. Jadi pengenalan. dia tahu Iya. how to manage Iya. woman ya, bagaimana betul, gitu. Iya. Betul. Nah itu Keren, 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 tuh. keren. Nah, Oke, Oke. sekarang kita lihat cuplikan lagi ya video Heeh, dari siap. Bang Sani ini. Selamat malam good people. Ini masih di Indonesia berbicara dengan episode Menjemput Jodoh. Malam ini kita masih diselimuti dengan cinta. Penuh cinta sama kayak pasangan yang juga udah hadir di sini. Ini adalah pasangan Tommy Kurniawan dan juga Lisha Nurrahmi. Nah, tapi nggak cuma pasangannya aja, ada juga nih konsultan pranikah. Salah satu pelayanannya itu adalah Love Action. Kang Shani, selamat datang. Selamat datang. Nah, uniknya deh, memang kalau pasangan Tommy Kurniawan dan juga Lisha ini, mereka tuh ketemunya lewat ta'aruf. Iya, iya. Aha. Iya, Itu gimana sih proses ketemuan waktu itu? Boleh diceritakan ke kita? Jadi saya sama Lisa ini nggak ketemuan sebelumnya. Aha. Kita dikenalin sama teman. Kebetulan temannya Lisa, teman saya juga, melalui WhatsApp. Oke. Iya, jadi Nih, Kak, kerja terus nggak kepikiran nikah digituin. Jadi aku udah mulai kepikiran pas di Madinah itu doa banget. Bukan ke kami, saya mau taruh sama ini, akhirnya dipertemukan. Nah, step kedua itu ya taruh itu. Nah, taruh sendiri ada 2 tipe. Ada yang khitbah istilahnya ya, meminang dulu baru ta'aruf, ada yang ta'aruf dulu baru khitbah. Nah kalau kami ta'aruf dulu 1-3 bulan. Nah di proses itu ya bertemu sampai 3 kali, setelah itu orang tua yang cowok ini ketemu orang tua cewek, begitupun sebaliknya. Jadi nanti orang tua dua-duanya menilai, nanti pertanyaan sama anaknya, tolong tanyaan sama Mas Tommy nih, kira-kira dia gini nggak, kira-kira dia gitu nggak. Terus kalau kamu nanti misalnya pekerjaannya harus keluar kota, dia harus gimana, dan lain-lain. Terus kalau mau nikah tinggal di mana. Nah sampai 5 pertemuan itu, nah setelah itu biasanya diputuskan mau dipinang atau tidak. Tantangannya apa sih kan biasanya sering ada untuk menyatukan kedua pasangan? Nah dari cuplikan ini sebenarnya ta'aruf itu apa sih Kang? Ada
Ada ilmu peletnya nih. Semacam apa ini? Iya, semacam Makhluk barang apa apa gitu? nih? Makhluk Makhluk apa apa nih? ya? Nah itu coba ini ahlinya di sini harus kita kulik-kulik lebih dalam nih. Ya, ta'aruf itu sebetulnya kan pada dasarnya artinya mengenal ya, saling Mengenal, Di iya. Quran bisa buka di surat Al-Hujurat ayat ke-13, silakan teman-teman pelajari. Dan memang di sini tuh pada dasarnya gimana ya? Agak mirip pacaran, bedanya Iya. ada yang nemenin aja. Ada Ada yang nemenin aja. Terus Tidak berduaan ya. Tidak berduaan, Iya. ada Oke. timeline, Ada timeline. ada list pertanyaan yang harus ditanya. Iya. Dan kalau dia say yes or no itu sangat berpengaruh dengan keputusan dia. Oke. Oke. Basically begitu bedanya. Jadi sebenarnya ta'aruf itu sifatnya apa? Wajib atau Iya. bagaimana? Sunnah? Nah. Kalau dari ininya sih sebetulnya kayak kan Allah menciptakan orang berbangsa-bangsa untuk Iya. saling mengenal kan di surat Betul, itu. betul. Nah, kalau dibilang wajib sebetulnya menjadi kebutuhan sih buat Iya, orang yang iya, mau iya, menikah itu. Ya kali ya lu nggak kenal calon suami lu kayak Iya. gitu, ya kali lu Iya. nggak tahu calon istri lu gimana. Walaupun setelah menikah kita baru kenal secara seutuhnya. Tapi at least kan lu pasti punya poin-poin untuk lu pertimbangkan ini oke atau enggak. Orang tua lu setuju atau enggak. itu Nah dia. kayak gitu. Gitu Iya, ya. Bang, betul. tapi gini Bang, saya ada dengar kalau orang mau menikah, sudah hasratnya mau menikah, cepet-cepet lah dinikahkan gitu Nah. loh. Iya. Sementara kan tadi itu harus ada proses, Betul. harus taruh tadi itu Iya, gitu itu. loh. Gimana tuh Bang mengatasi Pok. kadang ya namanya nafsu manusia Pasti. ya gitu atau Yes. gimana ya gitu loh. Nah. Wah ini gue udah pengen banget nih kawin ya, itu gimana? Sementara kan kita harus ada proses-proses ini Betul. supaya kedepannya tuh lebih langgeng gitu. Itu Iya, gimana? kan harus ada proses apa tuh? Yakin ya. Yakin. Yakin bahwa Iya. pasangannya adalah orang yang tepat. Untuk saya. Untuk saya. Oh, Jadi saya. kalau orang yang Kita. buru-buru itu gimana? Maksudnya Nah, bukan iya. buru-buru. Nah. Ini gue harus nikah. Iya. Ini gue Iya. harus nikah. Nggak bisa. Heeh. Kalau gue nggak menikah, kacau nih atau gimana? Iya. Disegerakan lah mungkin Disegerakan bahasanya. ya, Nah. disegerakan gitu Oke. bahasanya. Jadi teman-teman ada cara yang jalan tol untuk teman-teman yang Oh, ada misalnya jalan tol ya? kayak Ada 6 jalan bulan, tol. Wah, ini menarik nih. 6 bulan kelamaan deh. Nah, Ada justru- paket jalan tol ya? Nah, justru ini dipakai oleh bukan orang Indonesia yang pakai. Oh gitu. oke. Orang Jepang yang pakai. Oh, Jadi oke. alhamdulillah oke. waktu di Jepang juga saya tahu Ada budaya studinya mereka. ya, ada studinya ini ya. Ada waktu 2016 itu sempat terkenal dan masuk artikelnya ke Indonesia. Nama metodenya Kosai Zero Nichikong. Apa itu? Kosai itu Apa itu? hubungan, kalau zero itu 0, Iya. Nichikong itu hari menikah lah. Intinya adalah mereka menikah tanpa ngedate Iya. dengan cara nikah sama teman lama. Mungkin kalau teman-teman mau lihat ta'aruf di Jepang yang paling kelihatan itu Nobita sama Shizuka. Oh. Nobita sama Shizuka tuh nggak ada adegan pacaran. Mereka temenan Iya, sampai iya, gede iya, iya, menikah. Iya. Iya. Padahal Dekisugi lebih ganteng, Iya. tapi ternyata Oh, iya. Sama Shizuka Nobita butuhnya tuh kan. Nobita. Iya. Iya, Itu cerita film atau? kartun itu. Itu kartun. Itu tapi ada Iya. cerita nyatanya. Di Jepang sendiri banyak yang menikah sama teman kantor. Oh, oke. Jadi teman kantor udah lama nih relasi, misalnya di JTN ada yang relasi, udah lama ngobrol-ngobrol lama-lama. Iya. Kita kayaknya pikir gue cocok sama lu deh. Iya. Atau Iya, teman benar, benar. kampus, temen dari kecil yang memang kita udah kenal keluarganya, Iya. approach aja 1 bulan Langsung. nikah. Iya, sudah kenal Itu ya. kalau mau cepet ya. Iya. Cari yang dekat aja bro, sis, jangan jauh-jauh. Nah, dari yang dekat pun ada cara jitunya kan pemirsa Ada, JTN. ada. Tapi detailnya nanti ya, kapan-kapan. Nantilah kita lihat. Oke. Nah, ini apa namanya kita lihat ya cuplikan video video yang lagi nih ya. berikutnya. Pandemik tetap ada, terus kalau nggak nikah gimana? Takut dosa juga, udah keluarga udah deket juga, udah dihitbah juga. Kenapa hanya 6 bulan gitu? Hanya, mereka bilang. Kok hanya 6 bulan? Ini aja ada yang pacaran 8 tahun cerai tuh. Iya. Ini istri lo cantik, suami lo kan kerjaannya bagus, ganteng. Terus pertanyaan ini saya jawab aja, kenapa sih orang-orang yang punya pasangan cantik atau ganteng itu justru deg-degan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren Keren ya video ya, ini. videonya tadi menarik tuh, Menarik menginspirasi ya, juga. Bang, boleh Iya. kita membahas sedikit ya tentang video tadi boleh. Betul. soal apa aja nih Kak, gitu, biar Iya. orang lebih tahu secara detail. Betul. Iya, sering sekali orang menganggap bahwa kalau saya sudah ta'aruf dan menggunakan metode yang kita buat sangat
apa ya istilahnya, menjamin bahwa kehidupan pernikahan saya pasti bahagia. Oh, oke. Pasti bahagia. Iya. Waduh. Padahal hidup itu nggak ini ya. Tidak sesimpel nggak itu. seindah itu. Tidak sesimpel itu. Namanya perkawinan Namanya menyatukan dua perkawinan, kepala ya. yang Nah, berbeda. Betul. Itu Oke, dia. tapi minimal Ya. mengurang sedikit Yes. kegaduhan ya apa? Kegaduhan, apa ya? Mengurangi sedikit perbedaan masalah, pendapat apa? perbedaan ya. Iya, memang ada reduksi masalah-masalah yang biasanya timbul setelah pernikahan, di taaruf bisa direduksi, tapi tidak semua. Tetap Iya. harus ada effort setelah menikahnya. Jadi Berarti- tidak semudah itu Fernando ya. Kalau udah taruh, Tidak semudah langsung itu. aja gitu. Fernando, Rosalinda, tidak Iya. semudah itu. Romario ya. Nah, itu kembali lagi kepada ini ya, literasi ya mengenai Yes, betul. jangka apa namanya kebahagiaan itu bisa bertahan atau bagaimana ya, kembali lagi. Yang paling signifikan Bang, kira-kira permasalahan apa ya Bang itu dalam rumah tangga itu hingga seseorang itu sebenarnya ini masalah bisa nggak harus bercerai, tapi kenapa ya harus bercerai gitu. Kadang-kadang kayak wanita, sebenarnya bukannya karena dia nggak ada duit gue bercerai, enggak juga kan gitu loh. Jadi apa sih Bang sebenarnya, jadi para pemirsa tahu, oh iya ternyata nggak harus buru-buru bercerai, atau oh iya ini harus bercerai nih karena sudah apa ya toxic ya, udah nggak bagus ya gitu. Gimana tuh Bang? Ada salah satunya ketika sebelum menikah si cewek ini bekerja. Oke. Terus begitu menikah suaminya minta dengan waktu itu persyaratannya kita nikah tapi lu berhenti kerja ya. Oke Bang, berhenti kerja, punya anak, dan ketika berjalan punya anak, nah mulai itu stres datang. Jadi ada beberapa perempuan yang merasa kalau dia tidak bekerja, hanya mengurus anak, hanya mengurus anak di rumah, saya tidak produktif dan tidak berguna. Iya, nggak pede. Nggak pede. Di sisi lain suaminya, lah kan gue udah memenuhi kebutuhan hidup lo. Iya, Saya udah benar. capek nih kerja pagi malam kok gitu ya. Nah ini harus dijembatani lagi. Kalau enggak memang tambah parah. Nanti yang perempuan ngerasa bahwa saya tidak diperhatikan. Kamu anak tuh harusnya kamu ngurus juga. Tapi kan saya maunya saya udah nafkah bla bla bla. Nah disinilah kita biasanya kita tenahi bahwa nyari nafkah betul-betul, mendidik anak betul-betul. Karena ibu adalah guru pertama anak di rumah, tapi ternyata bapak pun itu kepala sekolahnya. Iya. Ternyata ibu juga tuh harus mengerti pekerjaan suaminya. Misalnya kayak gitulah. Bahwa ibu rumah tangga itu bukan berarti tidak bermanfaat dan tidak berguna. Tapi kalaupun mau kerja gimana? Bolehlah bisnis online misalnya atau apa gitu. Nah itu salah satu. Lumayan sih beberapa ada yang, aduh saya ngerasa nggak berguna, tapi suaminya tuh nggak paham. Nggak paham. Iya. Jadi ya kadang-kadang merasa gini, apa mungkin dia ada rasa cemburu nih suaminya nih pergi, gue di rumah terus, aduh dia masih cinta ya. Coba gue kerja, kalau kerja kan pasti dandan ya, cantik ya keluar gitu. Pasti itu ada rasa itu, oh kalau gue kerja pasti lu nggak begini sama gue. Itu udah kompleks sih sebenarnya ya kan. Belum lagi gitu loh. suaminya telat balas WhatsApp. Telat pulang, telat balas WhatsApp, udah kemana-mana pikirannya. Iya benar. Belum lagi nanti pas di jalan ketemu sama perempuan, padahal belum tentu ketemu di situ. Pas lagi di situ, suami gue sama perempuan nih, gitu ya kan, gitu loh. Wah itu udah. Betul. Gitu. Jadi ternyata hukumnya pacaran itu nggak menjamin ini ya, semuanya langgeng ya. Tapi masih ada pacaran itu kan memang sudah dianggap biasa di zaman sekarang nih. Nah itu bagaimana tuh Bang kira-kira? Ya maksudnya tuh pasti padahal nggak hukumnya menjamin tuh gimana juga. gitu, Nah, hukumnya gimana gitu. Kalau saya sebagai konsultan, pandangan saya tuh tidak efektif, itu aja sih. Oh ternyata buang-buang pacaran waktu tuh kayaknya ya. tidak Kayak efektif buang-buang pemirsa. waktu ya. Iya, jadi kita tuh kayak di ta'aruf ini ngasih alternatif lain. Lu ada alternatif lain kok buat kenal sama orang. Iya. Dan juga lu bisa nikah sama dia dengan cara yang baik. Lebih dengan baik cara ya, yang lebih baik, itu aja sih. efektif, Lebih baik. efisien ya. Iya. Yes, Nah, tadi. ramah dengan kantong gitu. Iya banget. Oh iya bener. Ramah dengan kantong ya. Iya, Nah, Gak banyak keluar duit. bagaimana pacaran dengan ramah kantong? Nah dengan ta'aruf. Ya, silakan datang ke Silakan Bang datang. Sani, Iya, ramah iya. kantong ya kan. Ramah banget. Bang, di komunitas Abang sendiri sesama itu ada yang menikah? Banyak? Alhamdulillah dari 2018 itu kadang-kadang setahun kita bisa sampai 4. Setidaknya pemirsa, 1 sih. 2021 kemarin banyak malah. 2021 Karena banyak kan ya. dipermudah ya. Iya. Nggak harus nyewa gedung. Betul. Bahkan ada Iya. yang Biasanya kan harus sewa gedung, harus buang Yes. kocek mahal ya. Di Iya. KUA udah gitu bagi-bagi makanan pulang deh. Pulang gitu, Pulang deh, benar-benar. selesai. Gitu, Kadang-kadang pandemi ini
untuk orang menikah ada yang merasa kayak gimana, aduh gue susah menikah. Padahal tapi di satu sisi, wah enak nih gue nggak harus gue duit banyak ini gitu. Iya. Hemat. Iya. Nah jadi mungkin apa namanya? Boleh kasih nih ya ke pemirsa. Buat kasih ke pemirsa. Bagaimana nih kenapa sih ta'aruf itu penting? Boleh sedikit nggak Bang? Oke, teman-teman, kenapa sih teman-teman perlu melakukan metode ta'aruf sebelum menikah? Yang pertama, baiknya teman-teman tetap kenal dengan orang itu sebelum kalian menikah dengan dia. Kedua, lakukanlah sesuatu itu dengan aman. Iya. Okay. Kalaupun misalnya tidak jadi menikah, anggap saja belum berjodoh. Belum berjodoh. Karena bisa jadi nanti ketemu setahun lagi, kalian ketemu dia lagi. Okay. Ternyata masih single. Masih single. Lanjut lagi sampai nikah bisa banget. Ya. Lalu efektif, efisien, ada jangka waktunya supaya apa? Supaya orang tua kalian pun tenang. Tenang. Nggak was-wasan ya. Move on ya, keluar sama siapa? Ini pendampingnya. Jadi pendamping kenalkan ke orang tua supaya orang tahu, oh anak saya ini yang perempuan pergi sama siapa, orangnya seperti apa. Bahkan orang tua boleh melihat komunitas kami kayak apa sih orang-orangnya. Kenal dengan kami boleh banget. Terus ada yang minta dijodohkan gitu langsung. Ya belajar aja deh. Nanti jodoh insya Allah kok. Datang sendiri. Bang Sani ternyata banyak stok, tenang aja pemirsa. Berdoa, berikhtiar, tapi dengan cara ta'aruf. Yes, yang baik. Yang baik. Efektif, efisien, aman. Aman, itu yang paling penting. Betul. Oke Bang, terakhir ini Bang, kalau mereka mau mendaftar, silakan mungkin Abang bisa sekali lagi untuk ini ya, di mana sih tempatnya biar konsultasinya sekali lagi Bang? Iya. Kalau offline teman-teman sekarang masih daerah Jaksel dan Tangsel, jadi belum terlalu jauh kita bisa membuka kelas ataupun konsultasi offline. Nah untuk online sih teman-teman bisa kapan aja. Bisa cek Instagram kami di TLC Terang LC dan Instagram saya pribadi Kang_Sani SHANI. Nanti silakan tanya-tanya di sana, DM ke sana. Nanti insya Allah akan kami respon dan kami kasih arahannya supaya bisa gabung di program kami. Oke, pemirsa sudah ini ya, sudah tahu ya di mana ininya ya konsultasi tempat supaya mendaftarnya. Betul. Ini terakhir acara ya. Iya. Kayaknya Abang harus ucapkan terima kasih nih Bang kepada para pemirsa kita nih Bang. Iya. Pertama terima kasih, betul, kepada Bang Sani ya. Ya, terima kasih ya Bang Sani Bang sudah Sani, hadir di nama acara. lengkapnya siapa? Nama lengkap? Nama lengkapnya. Nama lengkapnya susah nih, Budi Priyadarsani. Oke, keren Budi. Panggilannya Bang Sani Bang ya. Sani. Meluangkan waktu di studio kami. Ya, terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Iya, Bang, betul. Kepada para mitra kerja dari kami yaitu Terang Learning Center, yaitu Kang Sani sendiri. Kemudian terima kasih juga kepada Jakarta Tourism Forum, Batik Carlina, Coffee Emirates Shop, dan Emirates Skin, Visual Unulimin Mandiri, Excel Visual Wibawa, Excelcom Data Visual Solution atas dukungannya pada penyelenggaraan acara kali ini. Begitu, Po. Oke. Ya. Nah, Yang biasa. seperti biasa, penutup air mau pantun dulu. lagi nih. Silakan, Boleh Po. ya? Padi habis tinggal jerami. Cakep. Bakar dulu hingga bersih. Cakep. Rupanya podcast sampai di sini. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Mantap. Atas nama Jakarta Tourism Network, saya Sylvia Basa dan rekan saya Mahendra Adinegara undur diri dari hadapan pemirsa. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan acara ini. Sampai bertemu kembali pada episode selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda dan keluarga. Bersama Jaga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.